Neng, kita ngobrol ya Neng malam ini. Ngobrol apa tuh, Beh? Cerita-cerita dong, Tuh, Beh. Katia. Tuh, lihat nih. Ini dari mana Katia? Gimana tadi? Abah udah load. Cepet bener. Mirip banget namanya Coba juga. senyum, Beh. Hah? Kalau Abah jadi presiden masih muda. Ini namanya perubahan, warna kulitnya sampai berubah. Mungkin tadi kita satu tone. Tapi Iya. sekarang rekomendasi skincare dong buat Abah yang sunburn. Yang local brand ada yang bagus nggak buat sunburn? Ntar aku cariin. Iya, tadi kemarin udah tanya sama Tia. Tia, ini ngadepin sunburn nih diapain nih? Karena udah makin hitam, tapi nggak apa-apa lah. Ini tanda kalau lagi kampanyenya beneran. Air wudhu Abah, oke. Kalau air wudhu udah kita kerjain terus. Kalau air wudhu udah kita kerjain terus. Nah, ini mundur dikit ya, biar wajah kita dua-duanya dapat. Masuk sini. Abah segera dikasih apa nih? Dikasih apa? Nggak tahu kebacanya nggak tuh, cepet banget ini. Masih harus ditahan, Mbak. Pengen disapa sama Abah. Terima saran nggak? Lu ya terus tuh terima dong. Abah Bukit Tinggi hadir, terima kasih. Semoga ada yang pipinya Abah. Bolong. Oh? Abah coba senyum deh. Bopong. Abah ada nggak? Nggak ada. Dari Mama. Maksudnya? Tadi seru ya, Bang? Abah please nyanyi. Oh, maksudnya apa ini? Minta saya nyanyi. Jangan. Abah itu sering nyanyi, tapi biasanya di ruangan tertutup. Yang saksinya saya dan adik-adik. It was a well-kept secret ya, Bang? Iya, until the Dangdut Academy. Cuman seru kalau udah joget sama nyanyi bareng Abah tuh ya buat seru-seruan gitu, bukan buat ya lomba-lomba nyanyi, bukan mau jadi penyanyi profesional. Ada sih, kan? Tia sempat ngerekam pas. Boleh tunjukin nggak? Oh, jangan. Ada Abah nyanyi beberapa lagu bareng Mama gitu, karaoke berdua. Suaranya Mantap, encouraging. encouraging. Good girl. Nah, malam ini gini, saya mau cerita dikit, cerita itu ya. Jadi tadi itu dia yang terasa luar biasa ya. Itu semangat semua yang memilih datang. Kita tahu mengumpulkan orang sampai 100.000, 200.000, 300.000 itu bisa dikerjakan dengan pakai bayaran. Uang itu bisa membawa orang datang, uang itu bisa ngasih transport, ngasih uang makan, ngasih macam-macam lah. Tapi kalau yang terjadi di JIS tadi, itu orang yang datang itu adalah orang-orang baik yang ingin kontribusi untuk berbuat baik, untuk perubahan. Jadi datang swadaya, swadana, swakarsa, semua dikerjain sendiri. Swadaya, swadana, swakarsa tuh apa, Bah? Kayaknya Jadi perlu dijelasin dikit. Ini dananya terminologi sendiri, baru. dana sendiri. Terus swadaya itu dengan kekuatan sendiri. Terus swakarsa itu dengan kemauan sendiri. Kalau bahasa Inggrisnya unsolicited. Unsolicited itu adalah swakarsa. Jadi swadana itu self-funded. Kalau swadana, swakarsa, Swakarya. ya semuanya dikerjakan sendiri. Dan yang datang, semua yang datang itu saya menyebutnya bukan penonton dia.
Abah kan bilangnya itu peserta, semua adalah yang ikut. Dan tadi di rumah ada pekerja rumah tangga kita ikut ke sana, semuanya pada berangkat semuanya. Terus tadi sore pas Abah pulang ke rumah, Abah tanya sama Bi Acih, gimana Bi Acih tadi? Merinding Pak, merinding. Terus Abah tanya, bagian mana yang bikin merinding? Semuanya, dari datang sampai pulang, dan orangnya baik-baik. Jadi ini yang menarik nih. Jadi kanan kirinya tuh ketemu dengan orang baik-baik, tidak ada perasaan seperti nggak kenal. Ini yang pernah Abah bilang gini ya, ketika orang-orang baik itu kumpul, latar belakangnya beragam, tapi tujuannya seragam. Lalu berkumpul, mereka itu merasa satu sama lain itu seperti sudah saling kenal. Kenapa? Merasa satu tujuan, merasa satu misi, dan merasa sampai ke sini itu sama-sama kerja keras. Jadi satu sama lain itu walaupun belum pernah jumpa secara fisik, tapi hatinya, pikirannya telah berjumpa lama sebelum mereka duduk bersama di JIS. Itu yang membuat peristiwa tadi itu luar biasa. Ketika lebih dari 200.000 orang berada di dalam satu arena, lalu ada aura yang luar biasa. Bayangkan salawat dibacakan bersama secara kolosal. Bayangkan Indonesia Raya dinyanyikan bersama secara kolosal. Hati siapa yang gak merinding? Hati siapa yang tidak bergetar? Hati siapa yang bisa mengatakan bahwa ini biasa aja buat perasaan? Tidak bisa. Semua merasakan getaran yang dahsyat. Dan itu dirasakan semua yang hadir. Dan Abah bayangin itu ya, kita kan duduknya di tengah ya. Coba bayangkan yang duduknya di paling atas. Apa yang terjadi? Kalau duduk di paling atas itu, dia menyaksikan ratus ribu orang di depannya. Jadi suara itu suara orang-orang yang ada di depannya. Kalau kita duduk paling depan, maka semua orang ada di belakang. Kita nggak lihat yang paling suara siapa aja. Tapi kalau di belakang, paling tinggi, paling atas, itu pengalamannya pasti termasuk yang paling dahsyat. Jadi buat teman-teman yang datang dan duduknya paling atas, itu dahsyat pengalamannya. Tapi ini ngingetin Abah juga, waktu stadion dirancang, perancangnya presentasi. Terus Abah tanyalah tuh soal pengalaman. Pengalaman tuh gini maksudnya. Abah tanya, bagaimana pengalaman orang yang menonton di bawah dengan penonton di balkon, menonton di Royal Box, dan menonton di tempat-tempat yang di atas, apakah ada perbedaan pengalaman? Terus jawabannya, ini enggak Pak, ini dirancang untuk memberikan istilahnya itu pengalaman yang setara. Jadi duduknya dimanapun kalau di JIS itu, maka pengalamannya itu setara. Kalau sama enggak, setara itu kurang lebih sama. Jadi dia kalau dia duduk di bawah atau di atas, pengalaman nonton sepak bolanya itu kira-kira setara. Jadi yang duduk di atas tuh nggak merasa kayak jauh banget gitu. Nah itu ngaturnya pakai desainnya. Nah jadi tadi ini pertama kali JIS bisa sepenuh itu. Jadi saya bayangkan mereka yang datang itu ya luar biasa. Pas ngeliat di luar juga banyak yang katanya bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman, numpang kamar mandi di rumah warga di sekitar. Rumah warga sekitar juga mereka ikut kontribusi juga gitu. Ya. Dan senang melihatnya saling bantu, saling jaga. Itu yang terjadi ketika orang baik bertemu orang baik. Ketika orang baik berjalan bersama orang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dikerjakan dengan cara yang baik. Adanya baik, dan baik. Dan kebaikan menular. Ketika berjumpa satu sama lain, suasananya beda. Dan warga di sekitar sana tahu persis ini yang datang ini bukan orang bayaran.
Yang datang orang baik-baik pengen perubahan. Dibuka pintu rumahnya, disambut sebagai tamu. Itu yang mahal dan itu yang ingin kita kembalikan. Kita itu kepengen kita sebagai bangsa itu punya perasaan kebersamaan seperti tadi. Dia kerasa nggak tadi? Kerasa. Jadi kita kan tadi sempat jalan agak lumayan ya, karena kan mobilnya nggak bisa masuk. Jadi even ketika jalan itu nyapa gitu satu sama lain. Dan ramah, friendly gitu, bawaannya tuh enak gitu rasanya, seru. Betul sekali. Itu Abah juga ngerasain. Jadi kalau lihat suasana ya, yang membuat kita juga merasa terharu itu semua ingin agar pertemuan itu nantinya bisa ngirim pesan. Itu dia, lihat kan rekaman-rekaman videonya yang diambil dari atas. Itu kan kalau lebih 100.000 orang direkam, nggak ada satu orang pun yang nampak. Tapi kalau tidak ada satu orang, nggak jadi itu lebih dari 200.000 orang. Jadi semua kepengen saya ikut kontribusi walaupun cuma setitik di lautan manusia. Dan datang itu bawa karyanya masing-masing, bajunya tuh desain kaos-kaosnya beda-beda semua, warnanya beda semua, bawa banner macem-macem dan kreatif gitu. Ya, itu apa ya, kalau dilihat ini yang kita lihat kalau lagi keliling juga kan Mbak, kalau lagi kampanye Akbar, yang JIS ini emang apa ya, yang paling besar. Tapi sebelum-sebelumnya tuh yang pas kita sambil keliling itu kan semangatnya sama ya, walaupun betul. tempatnya nggak sebesar JIS. Semangat untuk perubahan, semangat untuk saling bantu, kreatif, bawa alat kampanye sendiri, itu keren banget. Jadi kita merasa bersyukur dan bangga. Dan Abah bayangkan semua yang pulang dari acara JIS ini juga pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya dengan kepala tegak. Kenapa? Karena saya datang untuk perubahan. Bukan datang karena cepek. Bukan datang karena ada pembagian makan, bukan. Karena untuk perjuangan dan nah itu apa ya? Sesuatu yang hari ini kita harus kembalikan. Kita ingin agar setiap kita ini bisa menjaga harga diri kita, bisa menjaga marwah sebagai warga negara kita. Dan memang kita emang gak mau bayar juga, tapi juga kita kepengen orang-orang yang ikut dalam pergerakan ini semua merasa punya wibawa dan punya posisi tawar. Acara tadi alhamdulillah secara umum berjalan lancar. Apakah sempurna? Tidak ada yang sempurna, ada kurang ini kurang itu. Jadi saya sampaikan tadi, saya minta maaf bila ada kurang-kurang, bila ada hal-hal yang belum sesuai harapan, tolong dimaafkan. Itu tanggung jawab kami. Insya Allah nanti ketika membuat acara lagi kita bisa bikin koreksi atas apa yang kemarin kurang. Dan terima kasih buat semua yang sudah ikut mempersiapkan. Dari, kalau disebut terlalu banyak, dari yang mulai menyiapkan mengurus izin tempatnya sampai seluruh panitia-panitia tadi, sampai dengan mereka yang membersihkan sesudah acara selesai.
Tadi Tia waktu kita keluar, Ada yang ini ingat nggak sama. dengan pasukan? Oh iya, Pasukan. ketemu pasukan oranye. Ya, dulu bekas tim saya ketika di Jakarta. Jadi ketika keluar, saya mampir, saya lihat tuh semua tim oranye. Memang kita itu di Jakarta itu punya SOP. Acara berlangsung, seluruh timnya udah siap. Begitu acara selesai, langsung seluruh pasukan masuk dengan alat-alat, dengan semua alat penampungnya, dan diharuskan selesai dalam waktu 3 jam. Ngebut. Ya tambah orang, kan selesainya mau 5 jam, 8 jam, 7 jam, tergantung berapa orang yang turun kan. Oh iya. Ya kalau kita mau nyelesain ngurusin orangnya sedikit ya selesai 24 jam. Tapi kalau kita kemarin selesai 3 jam, Orangnya jadi banyak. kirimin banyak, otomatis selesai. Jadi kalau dulu saya SOP-nya harus 3 jam, harus selesai, harus bersih. Biasanya malam tahun baru. Iya, Terus, kegiatan gede ya. Nah jadi tadi ketemu mereka juga, dan seru tuh ketemu mereka, kan bekas tim lama kita di situ. Nah yang kedua, saya terima kasih buat semua yang memilih hadir, yang membuat acara sukses. Ya, bukan yang pegang mikrofon, bukan Anies, bukan Muhaimin. Kami memang dapat tugas pegang mikrofon, tapi yang buat acara tadi sukses adalah ratusan ribu yang memilih datang, ratusan ribu yang memilih jalan, yang memilih cari kendaraan, yang berjuang. Abah kan jalan nih, ini cerita sedikit ya. Abah jalan dari mobil ke lokasi, kita sama-sama tuh, cuman kan kemudian dipisah. Tia, Mama jalan sendiri, Abah jalan sendiri supaya bisa lebih cepat. Jadi baju putih saya itu, baju putihnya Abah tuh ini Neng, penuh dengan noktah-noktah, bercak, jadi kotor. Menurut orang kotor. Waktu Abah sampai di JIS, ada yang bilang, Pak Anies luar biasa, bajunya sampai udah coklat gitu, lengannya bajunya udah coklat, udah jadi kotor. Nah itu terus Abah bilang, ini bukan kotor, ini tanda keringat pejuang yang sampai ke JIS. Kelihatannya seperti coklat, tapi ini jernih, karena ini keringat-keringatnya pejuang yang tangannya memegang tangan Abah tanpa disadari, dia meraupkan keringat itu ke lengan dan ke tangan Abah otomatis. Tapi itu adalah keringat orang-orang baik, tanda perjuangannya. Pokoknya setiap momen itu luar biasa. Dan susah untuk ketangkep kamera, Bah. Perasaan ketika berada di situ, Ya. suasananya. Tapi banyak yang Abah dengar, yang lihat di TV juga merasakan Oh ya. kemerindingan yang serupa. Kalau Tia gimana? Gimana rasanya Tia? Tadi di JIS. Tadi itu mungkin 2. Tadi di JIS sama gimana rasanya ikut kampanye? Dia itu kan beberapa bulan ini ikut kampanye, ikut sama Abah, ikut sama Mama. Kadang ada kegiatan sendiri. Seneng. Apa yang bikin Nggak berasa capek sama sekali. Padahal kalau dipikir-pikir ya sehari bisa 1-2 kota kan. Oke. Terus kalau lagi kampanye itu makin berasa optimis, Bah. Apa yang bikin optimis? Optimis itu orang ini banyak yang mau berjuang untuk perubahan dan ikut turun tangan dengan caranya sendiri, Bah. Jadi kadang-kadang kan ada yang bikin banner, ada yang relawan yang nyamperin cerita, dia door to door nyamperin cerita gitu. Nggak cuma secara politik, tapi juga ngelihat bagaimana anak-anak muda gitu udah mulai ikutan tertarik gitu, Bah. Ya. Misalnya untuk desak Anies, ya. terus untuk acara kampanye itu menjadi hal yang menyenangkan gitu, bukan sesuatu yang perasaan dulu agak tabu ya dianggapnya.
Nah, dia juga kan dia keliling itu banyak ketemu sama pengrajin, Bah. Oh ya, gimana Bareng tuh? mama. Sering ke tempat tenun, terus sering apa namanya ketemu sama orang-orang yang mungkin nggak sering muncul di TV, tapi kalau kita keliling tuh ketemu orang-orang hebat gitu, Bah. Ya. Salah satunya tuh kita kan kemarin ke Ternate sama Tidore ya. Ada tenun Tidore, Bah. Udah Dia sampai tidur ya? sampai Tidore, Abah sih kan beda kota. Dia kan nyampe duluan sehari sebelum. Oh, oke. Karena dia ada acara duluan kan. Dia sama mama ya? Dia sama mama. Nah, pas di situ tuh dia mampir ke Tenun Tidore, itu udah hilang 100 tahun, Bah. 100 tahun udah nggak ada Tenunnya? tenunnya. Terus sama anak muda Tidore itu dicari berkas-berkas lama, foto-foto lama. Terus dibuat ulang, Bah, sekarang. Dan udah sampai pameran ke Jepang, ke mana lagi, ke negara-negara lain juga udah kemana-mana, dan mulainya tuh dari anak muda. Jadi ngelihat orang-orang banyak yang berbuat hal-hal yang luar biasa, cuman kalau kita nggak keliling kita mungkin nggak tahu. Itu PR kita tuh yang harus diekspos tuh, biar yang begitu-begitu tuh bisa bergaung lebih luas. Jadi, Dan alhamdulillah selama keliling itu selalu ada suasana positif gitu, Bah. ya, Seneng. Abah juga merasakan hal yang sama, Tia. Abah ini udah keliling ke banyak tempat, udah dari dulu, bukan sesuatu yang baru. Ya kalau buat dia kan masih agak baru. Bukan, tapi maksud Abah gini, Abah saja itu merasakan pengalaman yang baru. Abah saja merasakan ketemu begitu banyak orang-orang yang baik, yang semangatnya memberi, semangatnya membantu, keinginannya berbuat baik. Jadi kalau Abah ditanya nih, apa sih yang paling, ya bukan paling lah, salah satu yang mengesankan, Abah makin optimis bahwa kita punya banyak sekali stok orang baik. Banyak sekali. Terus apalagi lo sudah jalani lebih dari setahun nih, Neng. 1,5 tahun ya, Bah? Abah nggak pernah ngebayangin setahun kegiatannya. Tahun kampanye. Ya Tapi nggak nggak setahun resmi kampanye. sih. Terus kan sebenarnya nggak kan, kampanye kan 75 hari. Kalau sebelumnya itu kan banyak datang diskusi, ngobrol, bicara tentang Indonesia. Jadi lebih lebih rileks lah. Kalau kampanye ini kan memang ketat, datang bicara pindah gitu. Abah ini kan sehari, Neng, bisa 3 kota. Terus Dulu nggak kebayang ya bisa sehari 2-3 kota. dari subuh ke malam. Kayak kemarin tuh misalnya ke Surabaya tuh, Iya. kita berangkat jam 5:30 pagi. Kan kita Pulang. Pasuruan dulu, Bah, baru Surabaya. Dia Pasuruan, Abah ke Tulungagung dulu. Oh, oke. Abah Tulungagung, Pasuruan, Surabaya. Oh, oke. 5:30 pagi berangkat, sampai Jakarta 1:30 malam. Iya. Terus paginya harus siap-siap udah langsung ke JIS. Dia memang, Cuman Bah, kalau lagi kayak gitu nggak berasa capek kan? iya enggak. Justru pas lagi berhenti nggak ada yang Baru mulai kerasa baru capek. berasa. Ya, baru berasa. Abah tuh tadi pas di JIS kan ada bagian pidatonya Abah tentang Abah itu nanti akan mencintai anak-anak Indonesia seperti Sebagaimana mencintai dia Mikhail Kaisar Ismail Ali. Kenapa? Gimana tuh? Kamu cemburu? Enggak. Enggak, aku seneng, Mbak. Maksudnya dia juga ikut ini tuh karena dia merasa apa ya, dia tuh seneng jadi anak Abah dan ngerasain manfaatnya kayak in like discussion, kita berdiskusi, Abah itu memperlakukan Tia sebagai anak perempuan dan adik-adik sama.
itu senang, dan kalau bisa dirasain sama teman-teman yang lain kan anak abah jadi makin rame. Ya. Tapi alhamdulillah, dan sebenarnya bikin nama abah populer ya Tia juga. Ya, itu Tia yang teman-teman membawa populer. teman-teman yang nonton TikTok ini kan yang akhirnya bikin nyebut abah. Iya. Tapi memang abah tadi bilang gini, waktu abah tugas di Jakarta juga, Neng. Abah tugas di Jakarta itu semua orang yang berada di kota ini, mau dia KTP manapun, mau dia latar belakang apapun, abah tuh merasa punya tanggung jawab untuk ya membantu, melindungi, mengayomi. Jadi abah. Jadi abah. Abah nggak pernah tanya dia dulu milih siapa waktu pilkada, nggak pernah tanya dia punya KTP apa enggak. Pokoknya kalau dia perlu bantuan, kita bantu. Jadi itu yang abah kemarin bilang, rasanya abah tuh kepengen bikin pemerintahan itu pemerintahan yang mencintai rakyatnya, pemerintahan yang memandang rakyatnya tuh dilihatnya tuh sebagai ini loh orang-orang yang harus saya cintai. Kalau kita mencintai, kita mau melakukan apa saja. Tapi kalau kita tidak mencintai, ya kita nggak melakukan. Benar nggak? Bener. Terus kalau kita merasa memiliki, maka kita akan ambil tanggung jawab. Abah pernah kasih contoh sama Tia waktu itu. Ingat nggak Tia? Yang mana? Abah kasih contoh gini, kalau kita nggak punya rasa memiliki, kita tuh nggak mau melakukannya. Misalnya di halaman kita parkirannya bareng nih, beberapa rumah tempat parkir mobilnya bareng, jadi parkirnya bareng-bareng lah. Kalau nanti hari Sabtu mau nyuci mobil ada 4 mobil, yang dicuci yang siapa? Yang punya sendiri. Kenapa nggak sekalian cuci 4-4-nya? Nggak Betul ya, merasa. Pak. Ya kita nggak merasa memiliki, kenapa kita perlu ikut bersihin? Iya, harus merasa memiliki. Sehingga kita melakukan. Betul. Padahal kan udah sekalian aja kan, ada berjajar mobil Iya, sama tapi kan tetangga. satu-satu diginiin agak pegel ya, Bah. Iya. Itu abah dulu rasain tuh, Neng, waktu Tia masih kecil sih. Di Amerika itu kan kalau salju turun kan nutupin kaca mobil, Di krek-krek kan terus dibersihin kan. itu, kayak ice scratch, katanya dibersihin tuh. Abah tuh selalu ngeliatin gitu. Ini kalau ngebersihin tuh yang dibersihin cuma mobil dia aja. Padahal di sebelahnya dia bisa bersihin juga sebetulnya. Nah, tapi ini pengalaman. Abah pernah ngerjain itu. Yang sebelahnya dikerjain juga. Yang sebelahnya Abah bersihin. Terus? Yang sebelahnya Abah bersihin, yang sebelahnya lagi Abah bersihin. Jadi Abah bersihin punya Abah, sama kanan kiri satu-satu Abah bersihin. Tahu apa yang terjadi besoknya? Gantian punya Abah dibersihin sama dia. Really? Ya. Jadi mungkin dia mau berangkat kantor, lihat, kok udah dibersihin nih. Mungkin dia tanya, siapa yang bersihin kaca ini? Kan buat dia memudahkan sekali, dia tinggal nyetar mobil berangkat. Besoknya dia bersihin. Brad, Oh iya. tetangga kita. Heeh. Jadi Brad abis itu dia, nah yang menarik, katanya di sesudah itu dia setiap kali bersihin kaca mobil dari salju, dia selalu bersihin mobil kanan kirinya. Itu mulainya perubahan dari satu orang, Mbak. Ya sebenarnya nggak sengaja. Tapi memang Jadi itulah, kalau kita punya rasa, kita mencintai, kita merasa memiliki, maka kita mau melakukan sesuatu. dan cinta itu kata kerja ya, Mbak? Iya, betul. Dia inget tuh dari nasihatnya Abah. Apa tuh nasihatnya? Apa kata Abah? Cinta itu kata kerja, harus dilakukan. Gimana tuh, Mbak? Bukan kata sifat, Bukan kata sifat. bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. So do it. Do it. Nah, kemudian, ini juga banyak tuh yang suka tanya sama Abah, apa nasihat Bah soal cinta? Ya gampang, cinta tuh kata kerja. Karena itu kerjakan. Jangan sampai cinta tuh dianggap kata benda.
Paling kata sifat. Akhirnya kita nggak harus ngerjain apa-apa. Terus saya ini punya harapan besar sekali buat Indonesia kita. Dia mungkin bosen ya kalau dengar abang ngomong soal Indonesia. Enggak. Seru kalau dengerin abang ngomong soal Indonesia. Jadi buat teman-teman, saya ini sering ngobrol sama Tia, sama anak-anak di rumah soal apa yang harus kita kerjakan buat Indonesia kita. Dan mereka semua dengerin. Jadi Tia tuh, aku suka nungguin Abah kalau Abah pulang seperti ini. Terus ngobrol, jadi dengar ceritanya Abah itu kan keliling, itu kan pengalamannya banyak. Mungkin aku nggak selalu bisa ikut, tapi kalau bisa dapat ceritanya kan seenggaknya bisa dapat pelajarannya juga. Jadi kayak gini nih. Jadi saya sering kalau pulang malam udah pada tidur kecuali Tia. Tia yang nunggu di depan. Begitu kedengeran jalan dia keluar dari kamarnya. Untungnya sekarang Ali pengertian, Mbak. Dia langsung keluar kamar. Kalau dulu sebelum Tia menikah, nanti saya udah mulai masuk kamar tidur, makanya makin selimutnya Tia, ya kan? Pijetin dulu dikit. Pijetin dulu baru tidur. Nah, itulah kata kerja. Cinta itu dikerjakan. Ya itulah yang dikerjakan. Hubungannya Tia sama saya gitu kira-kira. Cuman seringkali saya terus cerita sama Tia apa yang dikerjakan di kantor, apa yang lagi dipikirkan, apa yang lagi dibahas. Dan saya merasa bersyukur sekali bahwa diberikan kesempatan sekarang untuk bisa mengabdi seperti ini. Keren, Mbak. Proud daughter. Masya Allah. Proud father. Ini besok udah mulai ini ya, udah mulai ada yang mulai coblosan luar negeri di Singapura. Buat teman-teman di Singapura, besok yang akan mulai nyoblos, selamat. Masih boleh kampanye kan kalau Masih boleh, masih boleh. Tapi Abah kan selalu bilang, Abah nggak minta untuk teman-teman pilih nomor 1. Abah cuma minta bandingkan. Betul. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rencananya, dengarkan apa yang jadi pikirannya. Kaisar udah nyoblos belum ya? Kaisar kan di Harusnya Manchester besok. sekarang, besok ya? Nah, ada yang tanya tadi, wah Pak Anies udah selesai ya kalau gitu ya, jadi sekarang santai-santai. Enggak dong, memang ini masa tenang, tapi bukan berarti santai-santai. Saya emang tidak boleh lagi kampanye, tapi kita besok saya akan rapat dengan tim hukum, terus habis itu dengan tim saksi. Yang intinya adalah ya kita mau antisipasi atas semua potensi-potensi masalah yang muncul. Ini lagi banyak yang ini pasti nggak di Jepang, terus di Mesir, KL udah nyoblos. KL udah ya. Tadi Nah buat 3 hari, saya ingin ajak buat besok. semuanya. Kalau teman-teman bersimpati pada gerakan perubahan dan mau mendukung, maka saya boleh pesan. 1, ajak semua yang bisa ditemui dari sekarang sampai tanggal 14. Terus tawarkan untuk nyoblos nomor 1. Jelaskan sebabnya. Sampaikan rekam jejaknya, sampaikan rencananya, dan sampaikan keseriusannya untuk mengubah republik ini. Bahkan mulai dari kampanye pun kita sudah menggunakan cara yang berbeda. Dialog, tukar pikiran, bicara tentang rencana, bicara tentang gagasan. Karena pada akhirnya ya nanti bikin kebijakan pakai gagasan. Kan begitu. Terus yang kedua, melibatkan begitu banyak orang-orang baik yang bekerja dengan cara yang baik.
kami nggak menggunakan cara-cara yang lama, selain kita nggak punya dananya juga. Tapi saya melihat, ya Abah kan sering bilang nih, salah satu masalah yang membuat Indonesia ini ngadepin problem untuk bisa maju itu karena biaya politik yang mahal, yang kemudian itu harus dikembalikan ketika terpilih. Abah pernah cerita kan, Abah ini terpilih di Jakarta tanpa punya beban. Bahkan ada yang Abah bikin waktu itu hutang. Waktu itu Abah mau kalau lunas. Kalau menang dianggap lunas. Kalau kalah baru Abah bayar. Karena kalau Abah kalah, maka Abah berada di sektor swasta, bisa nyari uang untuk kembaliin. Tapi kalau jadi sektor pemerintah, ya malah nggak bisa Jangan uang. buat nyari uang. Nah, jadi sekarang kita mencoba gerakan itu. Apakah berhasil? Wallahu alam, kita belum tahu. Tapi apakah ini hal yang benar? Insya Allah ini hal yang benar. Dan saya senang sekali karena ada ratusan ribu yang hari ini menunjukkan kesamaan pandangan. Dan di luar sana ada jutaan orang yang melakukan hal yang sama. Jadi perubahannya nyata. Jadi tawarkan pada teman-teman lain, mau kita berubah atau mau kita seperti ini terus. Lalu ajak mereka untuk manfaatkan 3 hari ini, ngajak orang lain. Saya sudah tidak bisa ngajak lagi karena besok saya hari tenang. Sebentar lagi, Bah. Beberapa menit lagi. Ya, sekarang 11:19. Gimana, Bah, rasanya? Detik-detik terakhir. Ya, 75 hari selesai. 75 hari selesai. Alhamdulillah. Dan tapi ini kan unik buat saya, pilpres kali ini tuh beda karena saya dapat kesempatan buat keliling bersama dengan keluarga. Saya sama Ferry istri itu ke banyak tempat bersama-sama, kampanye bareng. Tia udah punya hak pilih, jadi dia bisa ikut. Mikail udah punya hak pilih, dia bisa ikut. Mikail keliling berapa hari? 21 lebih sih. 20-an hari. Kira-kira 25 hari dia keliling Jawa, muter dari kota ke kota. Dan saya bangga melihat anak-anak ini terlibatnya sepenuh hati. Abah tuh bangga sekali, Neng, waktu Tia ikut, Tia jelasin, Tia nyeritain. Karena kita kepengen otentik. Memang Tia pernah di coach ngomong apa? Nggak pernah. Coachnya itu terjadinya kapan? Sebelum masa kampanye itu coachingnya. Coaching bukan didikte ngomong apa, lebih kayak kasih tips sama Abah. Ya intinya bekal-bekalnya. Dan bekalnya itu dibuat bukan bekal karena mau kampanye. Iya. Bekal tentang bagaimana melihat masalah, bagaimana melihat perspektifnya, nilainya apa. Itu semua bekal-bekal yang kita obrolin jauh sebelum ada kampanye. Jadi ketika masa kampanye tidak pernah ada, misalnya buat teman-teman ya, saya briefing Tia gitu jelasin, nggak ada. Kalaupun pernah ada, itu saya bikin pertanyaan buat Tia. Abah bikin pertanyaan buat Tia kan? Iya. Tia pikirin nih apa jawabannya, pertanyaannya ini, pertanyaan ini. Terus tapi jawabannya apa? Pikir sendiri buat Tia. Sendiri. Ferry juga gitu. Dan saya bersyukur sekali bahwa didampingi sama istri yang memberikan dukungan secara total, penuh. Dan bukan saja masa kampanye, tapi sehari-hari. Oh by the way, Tia memang jemput di bawah, tapi Mama kan nungguin juga di kamar. Iya. Nggak pernah Mama nungguin sampai selesai, sampai saya pulang. Habis diselimutin baru ngobrol sama Mama. Diambil dulu waktunya. Jadi, tapi selalu ditunggu, selalu ditemanin. Dan perjalanan kemarin kalau kita pergi, ini yang seperti dialami Tia tadi, Tia cerita tidore. Jadi Ferry sama Tia itu berangkat duluan, bisa sehari sebelumnya. Mereka ada kegiatan tersendiri, terus besoknya baru yang kampanye bareng. Yang kampanye bareng tuh saya datang pagi, sorenya atau malamnya udah pindah kota lain kan gitu. Tapi Tia sama Ferry masih bisa di situ. Jadi kita
merasakan kebersamaan yang lebih lama. Mikail aja nggak bareng-bareng. Karena Mikail punya kegiatan dengan teman-temannya untuk kampanye. Dan lagi-lagi, anak-anak muda yang kampanye bareng Mikail itu adalah anak-anak muda yang nggak ada yang berbayar. Semua mengerjakan dengan semangat volunteerisme. Dahsyat. Jadi kita ini bersyukur sekali. Makanya kalau bicara perubahan nih buat yang mengajak yang lain, kita insya Allah melakukan perubahan dari mulai cara kampanyenya. Dan ketika nanti ternyata Allah takdirkan amanat itu diberikan, ya kita kepengen mengerjakan pemerintahan ini dengan cara yang berbeda juga, bukan business as usual. Kita kepengen Indonesia yang kembali diwarnai dengan semangat ketulusan, keikhlasan, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk membuat suasana positif. Seperti tadi ya, kembali cerita di JIS. Suasananya itu wow. Gini, orang datang dengan hati, sepenuh hati, maka yang memancar itulah hati-hati yang bersih itu. Memancar dalam bentuk ungkapan mata, jabat tangan, pelukan, kedekatan. Jadi bukan fisiknya tapi hatinya. Hatinya itulah yang membuat ada seperti gelora yang luar biasa. Tadi Abah bilang waktu itu, Neng, keringatnya itu jernih. Seperti Abah bayangkan itu seperti kristal, Neng. Seperti kristal. Kenapa? Karena dia keringat yang keluar dari jiwa raga yang tulus, keluar dari jiwa raga yang bersih, jiwa raga yang ingin perubahan, jiwa raga yang ikhlas. Karena itulah keringatnya itu keringat yang bening, cemerlang seperti kristal. Itu bayangan Abah sih. Abah sempat omongin sih. Iya, pas di panggung kan? Kedengeran deh pas di atas. Kedengeran dong. We listen to the whole speech. Masya Allah. Jadi saya bersyukur sekali. Yuk kita lihat nih Tia, apa lagi nih komen-komen. Ada yang nanya-nanya. Abah pernah ya hilang. Ismail mana, Bah? Ismail tidur. Ismail udah tidur, dia kecapean juga sih. Lihat, Abah bilang, Tia, sapa aku dong. Hai Rarayani. Istirahat, Bah. Iya bener, itu kan ini masalahnya, ini hari terakhir Neng Yuniwawati. Kalau nanti udah jam 12 saya udah nggak bisa lagi. Baru bisa lagi setelah tanggal 14-nya atau setelahnya, Bah? 14-nya udah boleh. Oh, oke. Hari tenang kan sampai 13. Hari tenang tapi Abah capek nggak habis kampanye Akbar? Abah kan pernah bilang soal capek sama enggak. Tapi ya subhanallah, Abah ini kan cerita kemarin cerita. Saya bilang sama anak-anak, saya menjalani ini semua, alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Yang tidak tahu saya sumbernya dari mana, tapi tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa letih, tidak ada. Benar nggak nih? Pernah nggak Abah kelihatan ke rumah pulang gitu? Abah tuh kalau pulang kan malam, udah berangkatnya subuh. Pulang jam tahajud, berangkat subuhan. Ya enggak lah kalau jam tahajud. Nggak selebay itu sih, tapi apa? Mungkin karena ketemu orang yang positif juga, yang optimis juga, energinya tuh kan berasa, Bah. Yang kayak Abah bilang tadi di JIS, transfer energinya itu ya berasa. Dan karena ada perasaan senang menjalaninya,
pertolongan Allahnya diberikan, saya yakin betul itu. Karena Abah merasakan hal-hal yang Abah kalau hitungan biasa rasa kok bisa ya gitu. Abah sendiri merasa kok bisa ya gitu. Coba bayangkan teman-teman, saya tidur 3 jam. 3 hari berturut-turut. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut. Dan baik-baik saja gitu. Alhamdulillah. Artinya kalau saya bilang ini bukan kekuatan dari pribadi, ini kekuatan dari Allah yang entah bagaimana selama masa kampanye ini seperti dapat charge energi ekstra. Nah, tapi masa kampanye udah mau selesai. Tanggal 14 kita akan tentukan pilihan. Jadi kita sudah kerjakan ikhtiarnya. Usahanya kita kerjakan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk bikin perubahan. Bener gak, Neng? Sekarang tinggal nunggu waktu. Berdoa, insya Allah yang terbaik. Menurut Tia gimana? Apa yang Tia rasain juga nih menjelang hari-hari Pilpres ya? Apa ya? Selama keliling tuh banyak dapat pelajaran. Jadi sekarang mungkin ya hari tenang tuh ya waktu untuk kalau buat Tia pribadi ya merenungkan apa yang sudah dilalui, terus apa rasanya tuh udah tinggal, kita kan udah usaha, udah ikhtiar, tinggal menunggu hasilnya yang terbaik insya Allah. Iya. Dan ini Tia mau bilang terima kasih juga sama teman-teman di TikTok yang udah nemenin Abah. Jadi anak-anak Abah yang nemenin Abah ngobrol kalau malam, karena kan nggak selalu di rumah, kadang Abahnya sambil keliling sambil ngobrol sama anak-anak Abah di TikTok. Thank you udah nemenin Abah. Minta doanya supaya Abah sehat, diberikan yang terbaik insya Allah. Coba Amin. kita lihat. Abah closingnya mau live aja sama Kak Tia. Maksudnya apa ya? Pada penasaran suara emasnya Abah tuh nurun ke Tia apa enggak? Tia bisa nyanyi lebih baik. Kemarin Abah ditanyain wartawan, Pak Anies gimana Pak Anies? Apa mau meningkatkan, apa mau belajar nyanyi katanya. Jadi saya jawab gini kemarin, Abah jawabnya gini. Apa tuh? Saya akan fokus meningkatkan jumlah suara, bukan meningkatkan kualitas suara saya. Tapi nggak ada backup plan jadi professional singer kan, Mas? Enggak lah. Cuman juga banyak ngomong terus terang, masa coba di Garut coba bawa poster gede banget. Posternya tuh tulisannya gini coba. Tulisannya, Masya Allah, Abah jangan nyanyi ya, karena suara Abah jelek. Ya Allah, terus terang banget gitu. Enggak, tapi pas kita lagi perjalanan dari mana yang Abah baru habis nyanyi itu kita lagi di Samarinda ya. Terus dia nunjukin video nyanyinya ke Abah. Itu Abah pertama kali lihat ya? Iya. Pertama kali lihat. Saya tuh sebetulnya teman-teman, saya tuh nggak tahu tuh bahwa acara di apa namanya Dangdut Academy itu seberat itu gitu, dan gak bayangkan suara saya itu separah itu gitu. Itu suara, itu mikrofonnya Pak, itu mikrofonnya. Enggak, ya mungkin gue nggak pakai persiapan, datang habis kampanye seharian. Abah nggak latihan dulu? Mana pula latihan? Dapat teksnya aja, terus dengerin sih, Abah dengerin lagunya, ya, nyanyi tahu kan sebentar. lagunya. Tahu lagu itu kan lagu zaman dulu. Pas Abah masih kecil juga udah ada. Cuman kelihatannya mikrofon teman-teman yang lain pada dikecilin, mikrofon saya aja yang digedein. Abah sampai belajar ya akhirnya. Nih by the way, saya udah punya bukunya nih sekarang. Nggak bisa dibaca ya? Nggak, itu kebalik bahkan. Kalau nggak bisa di ini ya, settingnya nggak bisa diubah ya? Nggak tahu caranya gimana, Tia juga. Ini baru pertama kali live Singing TikTok. for Dummies. Jadi, tapi kelihatannya udah terlalu banyak orang yang melarang. Masa Gus Imin juga bilang gitu? Kata Gus Imin, Mas, nanti kita duet aja, tapi mikrofonnya satu ya, saya yang pegang.
Maksudnya duet apa kalau kayak gitu? Abah nanti kalau kepilih masih live TikTok, insya Allah masih terus. Abah matinya udah capek banget. Bukan mak capek, ini Abah lihatnya bawah soalnya. Matanya udah saya, iya karena saya lihatnya bawah nih, jadi kelihatannya kayak capek. Ini tuh lihat turun ke bawah lagi, Bah. Abah sapa dong dari Riau, suara rakyat. Halo. Hello. Tiap yang scroll coba. Oke. Tadi gimana tuh? Kuala Lumpur, yes. Kuala Lumpur, Brussels. Makasih. Lampung hadir, Bah. Ada yang sedih nggak bisa ke JIS hari ini. Oh. Kemarin Abah baca ada yang Abah dikirimin, ada yang bilang ada yang sedih rasanya kampanye mau selesai karena kampanyenya mereka merasakan ada diskusi, ada tukar pikiran, ada keseruan, sehingga ketika selesai itu terus apakah kita akan kehilangan ini semua ya? Teman-teman, mudah-mudahan tanggal 14 besok hasilnya baik untuk perubahan. Amin. Dan kalau hasilnya baik untuk perubahan, keseruan yang kita kerjakan masa kampanye kita terusin. Lanjut. Kita nanti bikin forum-forum terbuka biar semuanya, bukan cuman capres, bupati, wali kota, gubernur, menteri, dirjen, ya pada bikin. Dari cara kampanye udah perubahan, Bah. Bismillah. Insya Allah yang terbaik. Jadi sekarang usaha udah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Artinya? Jadi sekarang kita udah ikhtiarkan, udah coba sekuat tenaga. Sekarang tinggal kita waktunya tawakal sama Allah. Usahanya udah, tinggal kita kerjakan itu. Insya Allah nantinya niat baik jutaan orang, kerja keras jutaan orang, terus keinginan untuk perubahan yang otentik, yang genuine, insya Allah akan ketemu dengan takdirnya. Abbas istilahnya waktu itu menjemput takdir. Quotes Abah yang itu jadi sound di TikTok rame tuh, Bah. Yang mana tuh? Niat baik bersama orang baik, insya Allah akan membukakan pintu-pintu keberhasilan. Maksudnya jedak-jeduk gitu. Yang tadi siang ya? Enggak, ini udah yang udah lama. Coba aku tunjukin. Kamu lihat? Aku bikin TikTok juga pakai sound itu, Bah. Pas lagi milih nomor. Wait. Buka dulu. Oh, BTW. Lucu nggak? Background ininya. Mikail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi mau nunjukin Abah ini, Mik. Kok hilang? Ini Mikail baru datang. Lu ada. Oh, ini dia. Halo dia. Hello. Halo semuanya. Ini Bah, soundnya, Bah. Kita lagi live nih, Mik. Baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Boleh juga. Ini yang di mana? Kita yakin Ini kalau ini yang kayak bikin. Banyak yang bikin, Bah. tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kamu yang bikin? Oh enggak, soundnya ada yang bikin. Oh. Jadi kalau TikTok tuh ada sound, Heeh. terus kita bisa bikin video pakai soundnya beda-beda gitu. Oh, Banyak. jadi soundnya tinggal di insert gitu ya? Iya. Yakin niat Jadi
yang Oh, jedak-jeduk tuh itu ya maksudnya? itu jedak-jeduk yang bagian. Jadi quotes Abah tuh jadi TikTok jedak-jeduk juga. I see. Mik, gimana pengalamannya Mik? Ini tadi barusan kita ngobrol. Tadi Abah cerita Mikail jalannya sendiri. Kamu berapa? 25 hari ya waktu itu? 24 hari 20 kota. 24 hari 20 kota. Emang pengalaman luar biasa sih itu. Ketemu banyak teman-teman baru, ketemu banyak keluarga. Ada yang nelayan, cerita keresahannya, ada petani, cerita keresahannya, dan itu jadi ilmu baru sih untuk aku. Alhamdulillahnya kemarin kita keliling Jawa, udah dengar banyak cerita, lihat banyak budaya Jawa, banyak tari tradisional, banyak seni tradisional, dan itu harapannya kita bisa ajak teman-teman semua untuk melihat itu semua, kayak budaya Indonesia seperti apa. Seru tuh ekspedisinya ya. Seru banget. Bareng Rara juga kan. Bareng Rara. Ya, dan dari Kuwait, salam buat dari Kuwait, minta disapa. Serang Banten Mikael. hadir. Kalau acara di JIS tadi apa yang Mikael rasain? Wah, Mengesankan apa? rame, semuanya Apa? semangat. Itu bener-bener heboh gitu. Itu apa ya? Sangat terasa kalau ini tuh gerakan bersama. Ini tuh bukan hal yang ya gak ada niatan lain. Tujuannya satu, itu perubahan. Kita semua mau perubahan. Itu yang aku rasain. Alhamdulillah. Mikael datang di waktu yang tepat. Persis sebelum Aku harus culik Abah ya guys. Maaf ya guys. Jangan. Aku bawa Abah turun ya guys. kenapa mau culik? Jangan main culik-culik. Oh, iya. Itu kemarin Abah baru lihat banyak yang mau culik Rengas Dengklok. Kamu ada masalah apa? Bukan, biar nggak nyanyi, Bah. Zaimin kemarin apa ya, dibecandain mau diculik juga kan? Mendebat. Katanya Mama Bu Ristini udah mau ngunci pintu katanya. Ada yang bilang Abah nyanyi dong. Jangan. Ya, anyway, buat teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah join, terima kasih sudah ikut nulis. Terima kasih sudah menjadi bagian dari usaha perubahan buat Indonesia. Kita ingin Indonesia yang adil, kita ingin Indonesia yang memberikan kemakmuran, kita ingin Indonesia yang demokrasinya baik, kita ingin Indonesia yang bukan dikuasai oleh oligarki, tapi Indonesia yang dikuasai oleh rakyat kebanyakan. Kita ingin negeri yang kaya raya ini menjadi negeri yang milik kita semua. Dan perubahan itu dimulainya dari mana? Dari kemarin, bukan dari ketika berada di pemerintahan. Ketika kita dapat amanat jadi calon dalam konstelasi ini, kita lakukan perubahan cara kampanye, perubahan cara menawarkan ide, dan itu semua terjadi kenapa? Karena ada anak-anak muda yang dahsyat, anak-anak muda yang memilih terlibat. Lihat humanis itu, kreativitasnya tanpa batas, infinite. Saya hormat, apalagi makin hormat ketika tahu bahwa mereka mengerjakan itu dengan ketulusan yang luar biasa. Salah satu ketulusannya apa? Teman-teman humanis ini tidak menunjukkan siapa dirinya, tidak menunjukkan identitasnya, tapi menunjukkan karyanya. Orangnya tidak dikenal, tapi karyanya menjangkau seluruh Indonesia. Itu yang buat Abah tuh makin bangga. Jadi lihat anak-anak muda ini. Saya juga terima kasih buat semua yang udah membantu. Terima kasih teman-teman media yang mendampingi. Terima kasih teman-teman di daerah yang menyambut dan nyiapin acara. Terima kasih semua yang memilih hadir dalam acara-acara itu. Acara-acara menjadi penuh karena dihadiri oleh semuanya. Dahsyat. Saya bersyukur sekali dan saya makin optimis buat Indonesia. Teman-teman, sudah sampai di ujung. Salam hormat, salam hangat. Ingat, hari-hari tenang,
jangkau semua. Saya nggak bisa online. Titip ya. Saya nggak bisa online. Mungkin kursus nyanyi ya? Kursusnya aja boleh 3 hari ekspres. Enggak lah. 3 hari ini persiapan. Kita tidak sedang santai-santai. Buat semuanya jangan santai-santai. Ini adalah masa-masa akhir penentuan. Ini masa akhir kita jangkau semua. Kerjakan dengan baik. Ajak semua pilih perubahan. Jelaskan isinya. Insyaallah keberhasilan diberikan kepada usaha kita semua. Amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Salam hangat buat semua dari kita bertiga. Join. Dadah. Thank Semuanya. you udah nemenin Abah. Assalamualaikum. Selamat malam buat semuanya. Off ya. Abah gini dong. Apa tuh? Oh, ini dia. Iya. Mikael kamu naik dikit, Mikael kamu ketutupan. Nah, dapat. Yes. lagi mik. Yang mau screenshot boleh nih. mumpung Nah, mumpung mau. bye bye. Waalaikum. Dadah. Thank you. Coba Abah matiinnya gimana, Ya Bang? tahu lah. Sekarang kita udah tahu. Terminologinya udah tahu ya, Bang? Udah tahu. Kan nggak ada etalase di sini. Oh iya. Bye bye.